Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman Polkesmed semua. Kembali lagi di Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar Poltekkes Medan Hebat. Di sini bersama saya Arini Mufti Fadila. Sore ini kita kedatangan tamu nih dari tim klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Medan. Di sini ada Dokter Lestari Rahma MKT. Halo dokter. Halo. Boleh disapa permisanya? Halo permisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dan di sini Ibu dokter nggak sendiri, ada temannya nih, Ibu Tri Wahyuni AMDK. Halo Ibu. Disapa pemirsanya Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih teman-teman, ada kabar baik sebelum masuk kita ke obrolan nih dokter dan Ibu. Alhamdulillah klinik Pratama telah melaksanakan akreditasi dan mendapatkan nilai paripurna. Alhamdulillah. Selamat ya Ibu dokter dan Ibu Wahyuni atas predikat dari klinik sendiri yaitu paripurna. Alhamdulillah ya, terima kasih ya untuk dukungan semua pihak, terutama direksi. Wah, boleh nih, kan udah seneng-seneng nih. Boleh nih diceritakan dong, Dok, bagaimana proses akreditasi sendiri, waktunya bagaimana nih? Kita ke waktu dulu nih. Persiapannya seberapa panjang nih, Dokter? Baiklah Arin, apa yang ingin diketahui Arin akan kami jawab nih ya. Oke, Dokter. Nah, untuk proses akreditasi ini memerlukan waktu tergantung sebenarnya berapa lama atau berapa yang sudah kita persiapkan ini ya dokumennya. Nah, untuk kita di klinik Pratama ini itu kita memerlukan waktu sekitar 3 bulan dari pengajuan DFO sampai proses akreditasinya. Itu di akhir Januari ya Bu Yuni ya. Iya. Sampai proses pelaksanaannya itu di April. Tanggal 16. Kalau boleh tahu kepanjangan DFO sendiri itu apa ya dokter ya? DFO itu data Fasiankes online. Itu yang harus kita miliki atau kita buat akunnya pada saat mau mendaftar untuk proses akreditasi. Begitu Arin. Jadi 3 bulan ya dokter ya? 3 bulan. 3 bulan. Itu menurut dokter cepat atau sudah pas itu waktunya untuk persiapan sendiri dok? Sebenarnya waktunya mepet sih, karena waktu 1 bulan itu kan dipakai untuk Ramadan ya. Iya, bertabrakan ya dokter ya. Ramadan itu jadi sebenarnya ya nggak menghalangi kita untuk bekerja juga ya, tapi kerja ekstra karena kita juga didukung oleh Bu Direktur, kita memperbaiki sarpras kita ya untuk lebih membuat akreditasi ini memang akhirnya mendapatkan paripurna itu tadi. Jadi yang mulai pengajuan akun sampai membuat dokumen semua itu 3 bulanan itu memang waktu yang benar-benar sebenarnya tidak lama ya, justru kita memang ekstra cepat ya dokter ya. Iya. Setelah pengajuan DFO tadi tuh dok, boleh tidak kita tahu bagaimana prosesnya? Apa saja sih dokter persiapannya? Dari yang pertama nih dokumen, terus ada nggak persiapan dari sarana prasarananya dokter? Nah dari ini ya mungkin nanti ditambahin Bu Yuni ya Boleh. Dari kita membuat DFO, kemudian kita memilih sebenarnya lembaga yang akan melakukan survei. Iya. Jadi memilih lembaganya, kemudian kita ya mengajukan lembaga itu, menyuratinya, kemudian kita melakukan pembayaran sesuai Permenkesnya. Dan setelah itu mereka menyetujui, baru nih keluar datanya. Boleh diakreditasi gitu iya, dokter ya. Itu belum lagi keluar kira-kira waktunya kapan ya kan, nanti nah kita cek dulu kira-kira kapan.
Nah, kita juga memilih waktu yang sebenarnya kemarin tuh mepet gitu, hari pertama masuk setelah libur lebaran nih Arin. Ya tanggal 16 ya, yang tanggal 16 April daring ya, 16 April itu hari pertama akreditasi. Nah, itu karena memang waktunya udah mepet, karena semua Fasiankes, FKTP ataupun klinik Pratama itu di akhir Mei ini sudah harus terakreditasi semua. Jadi kita udah berani aja ngambil aja hari pertama pun kita udah fight aja gitu, Arin. Jadi kejar-kejaran juga nih ya dokter ceritanya. Iya, dengan membantu juga kan persiapan alat-alat medisnya, sarana prasarana Ibu ya. Kita harus mengenakan aspaknya, mempersiapkan dokumennya dari bab 1, bab 2 sampai bab 3. 3 bab dia ya Bu ya. Iya. Di tempat pengajuannya kan kita sudah diproses dengan baik. Setelah pengajuan proses itu selesai, itu tidak sampai situ aja ya. Ada lagi nanti penguploadan dokumen. Nanti ada yang mungkin kesalahan, kita ulang kembali setelah disetujui dari suppliernya itu. Berarti ada bimbingan sendiri ya dok ya? Ada, dari suppliernya ada. Oke. Setelah mendengar prosesnya ini, kendalanya apa nih dokter? Yang menurut dokter ini kendala yang paling terbebani lah, terberat lah gitu, ada nggak dokter ya? Kalau kendala yang paling berat tuh waktu yang pendek dengan dokumen yang sangat banyak. Nah, jadi waktunya itu sebenarnya, tetapi dengan tadi support dari semua lini, dari semua tim yang ada sebenarnya, bukan hanya di klinik tetapi di Poltekkes Medan semuanya, ini bisa kita atasi. Oke. Untuk pelaksanaan sendiri tuh tanggal berapa ya dokter? Berapa hari terlaksananya? Kalau pelaksanaan akreditasinya itu tanggal 16 April dan tanggal 18 April. 2 hari ya dokter 2 hari. ya? 16 April itu dia diadakan dengan daring. 18 April itu dengan luring. Dengan datangnya supplier ke klinik untuk di tanggal 18-nya datang surveyor. Iya, untuk surveinya untuk mensurvei di klinik itu. Apa benar dokumen itu sesuai nggak sama yang di data kliniknya. Dan pelayanan-pelayanannya tentunya ya kan Bu ya. Benar. Bisa diceritakan Bu saat surveyor datang akreditasi itu bagaimana kegiatannya? Surveyor itu datang tuh ya, kegiatan kita akreditasi yang luring itu tanggal 18. Mereka datang seperti biasa proses akreditasi ya, kita sambut, kemudian kita memberikan pemaparan ya tentang klinik kita, apa yang mau diakreditasi, kemudian langsung survei lapangan. Nah, survei lapangan, kemudian juga ada yang dicek dokumen. Juga, kemudian ada simulasi dari kegiatan kemarin yang diperiksa, simulasi untuk penggunaan spill kit ya kemarin ya, spill kit, dan juga untuk pemeriksaan pasien dengan risiko tinggi. Kayak pelayanannya gitu ya dokter ya. Mereka akan melihat itu. Kemudian lanjut lagi tuh kita penyanggahan dari temuan yang dilakukan oleh surveyor. Apa saja yang kurang gitu ya dokter ya? Seperti itu. Jadi setelah akreditasi menunggu nilai paripurna tersebut itu berapa lama dokter? Itu yang sangat mendebarkan Arin, 14 hari. 14 hari kerja. Jadi waktu itu kita juga ada yang hari libur ya, nunggukan hari libur. Banyak nih hari panjang, nggak keluar juga akreditasinya, tiap hari buka DFO, belum ada sertifikat yang muncul. Nah, di hari ke-14 malam kita buka lagi, belum muncul. Di hari ke-15 malam muncul, sudah sertifikat sudah muncul dengan alhamdulillah hasilnya paripurna. Gimana perasaannya dokter? Wah, rasanya senang, bahagia. Ternyata dukungan teman-teman dan direksi khususnya tidak sia-sia. Klinik mendapatkan sertifikat akreditasi dengan predikat atau nilai paripurna. Wah, sangat hebat. Kemudian setelah mendapatkan predikat tersebut,
itu boleh diketahui apa saja sih yang baru setelah akreditasi ini, apakah ada pelayanan yang baru atau ada sarana prasarana yang baru di klinik sendiri gitu dokter? Baik Arin, untuk pelayanan yang baru sepertinya kalau yang baru sekali nggak ada ya, tapi yang kita perbaharui itu adalah pelayanan untuk KB ya. Kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Wanita ya, Perempuan, Anak dan Masyarakat, juga KB untuk pelaksanaan KB di klinik Pratama. Tentunya yang berbeda, kita mendapatkan suplai obat KB ya dari Dinas Pemberdayaan Wanita. Jadi dan gratis tuh ya dokter? Iya, gratis. Pemasangan KB itu gratis, yang mendapatkan KB IUD itu dengan implan dan suntikan. Itu sih yang berbeda. Kalau selama ini kan pelayanan KB kita mandiri ya, bayar bill atau ini ya suntik ya, KB suntik. Tapi sekarang kita bisa mendapatkan IUD, implan dan gratis. itu dengan gratis dengan dari Dinas Klinik Poltekkes Medan sendiri apakah ada BPJS, ber-MOU dengan BPJS dokter? Oh iya, alhamdulillah. Sejak tahun 2016 sudah bergabung dengan BPJS ya dokter? Kerjasama dengan BPJS dan juga melayani pasien umum. Iya. Jadi nggak hanya di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan sendiri ya dokter ya? Alhamdulillah untuk masyarakat luar juga. Dan pemasangan KB itu juga untuk masyarakat luar juga. Sudah banyak yang bergabung di BPJS? Alhamdulillah sudah banyak ya Bu ya? Ya tidak banyak sekali, tapi alhamdulillah sudah pertambahannya cukup signifikan ya. Sedari awal bergabung. Di situ mungkin dari awal tuh 2016 masih hanya diawali dengan orang-orang yang bekerja di klinik, kemudian prosesnya dari direktorat, dari jurusan. Nah itu memang perlahan tapi pastilah kenaikannya. 2024 awal itu sampai dengan Mei ini itu juga ada pertambahan yang signifikan, secara signifikan ya Arin. Alhamdulillah. Kemudian setelah mendapatkan hasil nih dokter, paripurna mendapatkan emban amanah dari klinik sendiri itu paripurna. Selanjutnya bagaimana nih dokter? Harapannya, kegiatannya, bisa dokter ceritakan? Ya, kita dengan mendapat nilai akreditasi paripurna tentunya tanggung jawab kita terutama dalam pelayanan itu semakin besar. Kita mengharapkan masyarakat tahu kualitas pelayanan klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Medan. Itu yang harus kita jalankan, amanah itu yang harus kita jalankan, dan itu tidaklah mudah ya. Jadi butuh dukungan semua pihak. Kemudian juga dengan predikat itu nggak selesai gitu aja Rin. Ternyata begitu akreditasi itu ada udah proses keluar lagi. Nah ada pelaporan namanya PPS. Apa itu PPS dokter? PPS itu program perbaikan strategis. Jadi itu harus dikerjakan sebenarnya per triwulan ya, tapi itu kan baru disosialisasikan saat tahun ini. Jadi yang bagian sudah melaksanakan akreditasi, nah ini masuknya dia laporannya itu per triwulan. Jadi nanti ini kita triwulan pertama nggak ada karena kita akreditasinya di April, hasilnya di Mei. Nah nanti di Juni, berarti dalam waktu 1 bulan kita sudah membuat laporan per triwulan yang pertama. Waktunya cuma 1 bulan. Kemudian 3 bulan berikutnya, 3 bulan sampai di Desember kita melakukan laporannya PPS per triwulan itu yang tetap dipantau. Itu kita melapornya ke dinas ya dokter ya? Benar. Dinas Kesehatan Provinsi atau kota? Kota. Oke. Habis itu apa? Ya udah mungkin itu aja ya dok. Ternyata terlalu panjang ya dokter ceritanya. Bismillah.
Jadi begitulah proses dari awal akreditasi klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Medan. Begitu panjang namun singkat ya dokter. Waktunya singkat tapi prosesnya banyak nih. Tahap-tahapnya banyak dan menunggu sehingga paripurna itu juga membutuhkan semangat, apalagi itu kesabaran, apalagi dokter. Membutuhkan doa yang banyak dari semua pihak, dukungan juga banyak dari pihak manapun ya dokter ya. Mungkin sekian dari cerita kita yang dihadiri oleh tim Klinik Pratama Poltekkes Medan. Terima kasih untuk Dokter Lestari Rahma MKT sudah ngobrol asik di podcast Polkesmed ini, dan Ibu Triwahyuni AMDK. Terima kasih. Terima kasih kembali, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit ah. Fasilitasnya udah? Hah? Fasilitas yang nama tadi udah ya? Udah.